Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai uji normalitas. Nah, ada yang tahu apa uji normalitas itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Simak baik-baik ya. Jadi, pengertian uji normalitas itu sendiri adalah suatu metode pengujian statistika untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel apakah terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, data yang terdistribusi normal adalah data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30. Namun, dari jumlah data tersebut harus dibuktikan kembali apakah memang sudah terdistribusi normal ataukah belum. Nah, disinilah peran uji normalitas itu dibutuhkan. Ketika hendak melakukan uji normalitas pada sampel penelitian, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, analisis grafik dan juga analisis statistika. Untuk analisis statistika terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, Lilliefors. Yang ketiga, Shapiro-Wilk. Dan yang keempat, chi-square. Yang pertama, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode ini merupakan metode yang paling banyak dipakai karena memiliki perhitungan yang sederhana dan juga hasil yang cukup akurat. Namun, data ini juga memiliki kelemahan di mana ia memiliki handal dan reliable jika data atau sampel data yang digunakan itu di atas angka 200. Yang kedua, ada uji normalitas Lilliefors. Nah, metode ini merupakan metode yang berdasarkan pada data mentah atau data yang belum diolah pada tabel distribusi frekuensi. Prinsip kerja uji Lilliefors ini adalah dengan mentransformasikan data dalam nilai Z agar dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, pengujian menggunakan metode Lilliefors ini sangat cocok digunakan untuk atau dalam uji hipotesis, ya, dalam penelitian kuantitatif dengan data yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, ada uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, uji normalitas ini adalah bentuk dari adaptasi serta pengembangan dari uji Kolmogorov. Nah, jadi uji Shapiro-Wilk ini memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk data di bawah 200. Metode ini sangat cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki sampel dengan jumlah yang sedikit. Yang keempat, ada uji normalitas chi-square. Nah, maksudnya adalah uji normalitas yang menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Untuk menggunakan metode chi-square ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sampel data dalam penelitian harus memiliki angka-angka yang besar, yaitu di atas 30. Yang kedua, data tersusun secara berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Penggunaan uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk melihat apakah ada kaitannya antara dua variabel atau yang bisa disebut dengan independensi tes. Uji chi-square juga digunakan untuk mengetahui homogenitas antar subkelompok atau homogeneity test. Selain itu, uji chi-square juga digunakan sebagai bentuk distribusi atau goodness of fit. Nah, uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Ada uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan bila ukuran sampel lebih kecil dari 30. Misalkan sampel acak dengan nilai hasil pengamatan X1, X2, Xn akan diuji apakah sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Lalu ada uji Jar-Quebera.
Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya, nilai Jarque-Bera dibandingkan dengan nilai chi-square tabel pada derajat kebebasan 2. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Chuck Parrott, Laha dan Roy 1967, uji Kolmogorov-Smirnov biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik atau tertentu. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Selanjutnya, yang terakhir ada uji Shapiro-Wilks, digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak mengikuti distribusi normal. Uji ini sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas. Uji Shapiro-Wilks digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak atau random variabel berdistribusi normal atau tidak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung uji normalitas menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square ya. Nah, untuk menguji normalitas data menggunakan chi-square ini, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data dari terkecil sampai dengan data yang terbesar. Lalu yang kedua, mencari nilai rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut. Yang ketiga, mengubah data diskrit menjadi data interval. Lalu yang keempat, membuat tabel normalitas data. Yang kelima, menentukan nilai chi-square. Lalu yang keenam, menentukan nilai chi-square tabel. Dan yang terakhir itu menentukan kriteria pengujian. Untuk penggunaan chi-square tadi sudah dijelaskan di bagian awal video. Nah, di sini saya mempunyai 30 data panjang daun mangga yang saya temukan gitu ya. Nah, untuk data-datanya sebagai berikut tertera di layar monitor. Ada angka 8, 9, sampai yang paling terbesar mungkin ada 18. Nah, kita ingin mengetahui apakah data tersebut ini menunjukkan varians atau kesamaan dari pohon mangga yang sama. Nah, yang pertama, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang data yang terbesar. Nah, untuk datanya tersendiri, di sini saya sudah mencoba untuk mengurutkan. Mungkin barangkali nanti teman-teman yang menonton video boleh coba mengurutkannya terlebih dahulu ya. Tadi banyaknya data ini ada 30, lalu untuk pengujian ini kita akan menggunakan taraf kesalahan sebesar 0,05. Oke, setelah kita mengurutkan, lalu yang kedua itu kita cari rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi dari data tersebut. Nah, untuk mencari rata-rata atau X-bar, ini rumusnya sigma FI per N. Nah, sigma FI ini adalah jumlah keseluruhan dari data yang kita miliki. Tadi datanya itu kan 8 ditambah 8 tambah 9 dan seterusnya sampai data ke 30 yaitu 18. Nah ya. Per N itu adalah jumlah banyaknya data. Ada 30. Nah, setelah dijumlahkan ini jumlahnya 376 per 30. Hasilnya adalah 12,53. Oke, kita sudah dapatkan rata-ratanya atau X-bar ya. Lalu kita mencari simpangan baku atau standar deviasi. Untuk rumusnya sendiri, akar sigma XI min X-bar pangkat 2 per N min 1. Oke, kenapa N min 1? Karena datanya kurang dari 40. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk mencari standar deviasi kita perlu mencari sigma dari XI min X-bar pangkat 2. Nah, untuk XI-nya sendiri itu data yang kita miliki ya. Tadi kan data yang kita miliki itu ada 30 data. Kita tulis dulu ada angka berapa saja, angka 8, angka 9, angka 10, 11, lalu 12, 13, 14, 16, dan terakhir 18. Nah, tadi kita lihat angka 8-nya ada berapa. Angka 8 ini ada 2, angka 9 ada 5, angka 10-nya ada banyaknya ada 3, angka 11-nya 3, untuk angka 12-nya hanya 1, 13 4, 14-nya 3, 15-nya 4, 16-nya 2, 18-nya 3. Nah,
kita mencari dulu XI min X bar-nya. XI-nya itu adalah ini XI, ini XI, lalu tadi X bar-nya atau rata-ratanya itu adalah 12,53. Ya, 12,53. Nah, kita cari dulu XI min X bar pangkat 2-nya. Kita cari masing-masing semua dari 8 sampai dengan 18 kita cari, lalu nanti dijumlahkan dan kita mencari standar deviasinya. Saya berikan satu contoh dulu, saya berikan contoh angka 8 ya. Di sini kita hitung dulu. Oke, kita cari XI min X bar pangkat 2 gitu ya. Pertama tadi datanya saya berikan satu contoh saja, angka 8 min X bar-nya 12,53 lalu dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, 8 dikurangi 12,53 hasilnya negatif 4,53 dipangkatkan 2 jadi 20,5209. Nah, oke. Ini salah satunya. Tadi karena angka 8-nya itu ada 2, jadi kita kalikan 2. Kali 2 ya. Ya, hasilnya yaitu 41,0418. Oke, saya berikan satu contoh, teman-teman bisa mencoba cara yang lain karena saya sudah mendapatkan hasilnya. Jadi kita langsung saja ke cara pengerjaan standar deviasi ya, teman-teman, atau simpangan baku. Oke, setelah tadi saya menghitung yang saya dapatkan, untuk sigma dari XI min X bar pangkat 2 itu adalah 275,467 per banyaknya data itu ada 30 kurangi 1 atau kita langsung saja ya 29. Oke, hasilnya adalah akar dari 9,499 dan hasilnya adalah 3,08. Oke, baik. Tadi setelah kita mengetahui rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut, langkah selanjutnya ini yaitu mencari jangkauan, banyaknya kelas data, dan panjang kelas interval. Tadi datanya masih belum terbentuk menjadi suatu data interval, jadi kita akan membuat data tersebut menjadi data interval. Nah, untuk itu yang pertama yang harus kita cari itu yaitu skor tertinggi dari data tersebut berapa, lalu skor terendahnya. Nah, untuk skor tertingginya itu di sini 18. Nah, ini ya 18. Lalu untuk skor terendahnya itu ada 8. Nah, untuk jangkauan, kita mencari juga jangkauan. Jangkauannya itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya tadi 18 dikurangi 8, yaitu 10. Nah, lalu kita mencari banyak kelas interval. Nah, untuk banyak kelas interval, dan rumus mencarinya itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Nah, N-nya ini adalah banyaknya data ya. Oke, banyaknya kelas interval kita coba cari 1 ditambah 3,3 dikali dengan log. Tadi berapa jumlah datanya itu ada 30. Nah, kita pindah aja ke sini ya. Oke. Untuk itunya, banyaknya kelas interval itu 1 ditambah 3,3 dikali, di sini saya sudah mencari bahwa log 30 itu adalah 1,4771. 4771. Oke, ini 1 tambah, yang ini kita kalikan dulu. Jadinya 4,87. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 4,87 yaitu 5,87. Nah, atau kita bulatkan, nah ini tuh adalah banyak kelas interval, atau kita bulatkan banyak kelasnya itu menjadi 6. Oke, kita bakalan bagi data tersebut, data yang kita punya menjadi 6 kelas, atau 6 bagian kelas ya. Nah, lalu kita cari panjang kelas interval itu ya, rumusnya jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, tadi jangkauannya itu kan 10. Banyaknya kelasnya itu 5,87. Nah, ini tuh hasilnya 1,70. Kita bulatkan menjadi 2. Nah, jadi panjang kelasnya dari setiap kelas, panjang kelasnya itu ada 2. Kita lanjut. Nah,
Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel normalitas data. Nah, tabel normalitas datanya ini, di sini ada beberapa kolom, ada 9 kolom. Ada kelas data, lalu ada FI. FI itu adalah frekuensi dari banyaknya data ya. Lalu ada batas kelas, batas bawah kelas data. Lalu ada nilai Z, ada luas nilai Z, ada selisih luas Z. Lalu ada EI. Nah, EI ini adalah nilai chi square ya atau chi kuadrat. Lalu ada FI, frekuensi dikurangi dengan nilai chi square, lalu pangkat 2 atau kuadrat. Lalu yang selanjutnya itu ada FI min EI pangkat 2 per EI. Oke, ini perlu kita garis bawahi ya, perlu kita ingat-ingat tabel dari normalitas data uji chi kuadrat. Nah, tadi dari datanya ini kita kan tadi sudah menemukan ya, menemukan banyaknya kelas dan panjang kelas interval, lalu kita urut. Nah, tadi juga kita sudah mengurutkan datanya, kita masukkan. Tadi karena kelas data intervalnya itu adalah 2, maksudnya kita membuat 6 kelas, lalu kita dari setiap kelas itu terdiri dari dua ini ya, banyaknya data itu 2, panjang kelas itu 2. Jadi kita masukkan. Berarti di sini kan data terkecilnya 8. Untuk kelas datanya berarti kita mulai dari angka 8. Nah, tadi panjang kelasnya itu adalah 2, berarti 8, 9. Tuh. Oke. Lanjut terus sampai data yang terbesar. Oke. Tadi banyaknya kelas interval tadi sudah ditentukan, itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk tabel yang di bawah sini, sengaja kita biarkan kosong, soalnya nanti kita ada batas akhir dari data tersebut. Nah, kita tambahkan satu data lagi, yaitu 19 di sini. Ya, 20. Karena mungkin, tapi karena 20 itu tidak ada, jadi kita kosongkan aja di FI-nya. Nah, lalu kita isi yang FI-nya. Nah, untuk data kelas dari angka 8 sampai angka 9, FI-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, itu ya. Jadi FI ini adalah kumulatif dari data yang data kelas data gitu, dari kelas data tersebut. Nah, angka 8 dan angka 9 itu ada berapa banyak gitu ya. Kita tuliskan di FI. Oke, ini kita sudah punya datanya. Ada 7, 6, 5, 7, 2, 3. Oke, setelah itu kita cari batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas itu kita lihat yang data ini. Nah, ini ya, batas bawah setiap data yang di sini, kita lihat batas bawahnya. 7,5, di sini 9,5, dan seterusnya. Di sini kita sudah punya data dari batas bawah kelas data. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai Z, luas Z, lalu selisih antar luas Z. Hal ini untuk mencari tabel kolom ke-4, 5, dan 6. Mencari nilai Z. Nah, untuk rumus dari nilai Z sendiri yaitu XI min X bar per standar deviasi. Oke ya, teman-teman. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita mencari XI min X bar. Untuk XI-nya sendiri, nah, kita menggunakan data yang batas bawah kelas. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya tabel, kita membuat tabel, terus sini ada data kelas, ada FI, lalu ada batas bawah. Oke. Nah, tadi data kelasnya dari 8, 9, ini banyaknya 7, terus batas bawahnya itu adalah 7,5. Itu ya, itu salah satunya. Saya akan berikan contohnya salah satunya ya. Nah, ini yang kita pakai itu XI-nya itu adalah 7,5. Nah, ini data yang pertama yang akan kita cari datanya, nilai Z-nya 7,5 dikurangi tadi X bar-nya itu 12,53 per standar deviasinya 3,08. Untuk hasilnya, saya pindah ke sini. Ini adalah negatif 1,63. Tuh. Nah, ini kita sudah menemukan nilai Z untuk data yang pertama itu adalah negatif 1,63. Begitu cara untuk mencari nilai Z.
Lalu dilanjutkan dengan mencari data kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan data yang keenam. Kita cari ini ya. Silakan untuk mencoba. Oke, baik. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari luas Z. Tadi kan sudah dijelaskan ya sebelumnya bagaimana cara mencari nilai Z. Sekarang kita akan mencari luas Z-nya. Nah, untuk mencari luas Z, hal yang perlu kita perlukan yaitu tabel dari luas Z-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada tabel luas Z. Nah, jadi yang di sini sampai 0,09 ini tuh kita lihatnya dari dua angka di belakang dari nilai Z yang sudah kita temukan. Nah, tadi untuk nilai Z yang tadi kita sudah temukan, salah satunya itu ada yang pertama itu negatif 1,63. Nah, kita lihat ya, negatif 1,63. Kalau di sini lampirannya itu, ini tuh untuk tabel yang bukan negatif ya. Kita perlu dilihat juga, ini bukan yang negatif, tapi kita scroll ke bawah, kita cari yang negatif dimulai dari negatif. Ini negatif 3,9, dari 3,8 gitu ya. Nah, kita perlu melihat itu untuk nilai, untuk dua angka di depan, kita lihat yang tabel, maaf, sebelah kiri ya, di sebelah sini. Nah, kita perlu lihat yang sebelah sini, kiri dulu. Setelah itu nanti dua angka di belakang koma ini, kita lihat yang ini. Oke, kita perlu melihat yang ini. Oke. Tadi itu nilai Z yang pertama itu ada 7,5 dikurangi 12,53, 3,8 itu negatif 1,63. Nah, ya, kita cari dulu dua angka di depannya, negatif 1,6. Kita lihat di tabel Z yang ini, negatif 1,6 itu ada di mana ya? Oh, di sini. Di negatif 1,63. Kita lihat negatif 1,6 di sini, sebelah kirinya yang ujung 1,6. Tadi negatif 1,63. Kita tarik ke kanan. Ini kan 0, 1, 2, 3. Oke, kita tarik ke kanan ya. 0, bukan 1, 2, 3. Nah, ini. Oke, ini ya. Kita hapus dulu. Nah, oke. Ini. Nah, ini adalah negatif 1,63. Jadi, nanti di sininya negatif 1,63. Berarti untuk luas Z, yaitu adalah 0,0516. Itu untuk luas Z dari nilai Z negatif 1,63. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalian bisa melanjutkan mencari nilai Z yang lain, mencari luas Z yang lain dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita akan mencari selisih luas Z. Nah, tadi kan kita sudah didapatkan ya, teman-teman juga sudah mencoba untuk mencari nilai Z dan luas dari nilai Z sendiri. Nah, untuk mencari selisih luas Z itu, lihat adalah ini, kolom yang ini ya. Kita perlu melihat kolom yang itu. Nah, untuk selisihnya ini kita tinggal kurangi tabel dari data yang pertama dengan data yang kedua. Nah, lalu kita simpan di yang atas ini. Gitu. Terus dari yang kedua, data kedua dengan data ketiga, kita simpan datanya di atas. Data ketiga dengan data keempat. Lalu data keempat dengan data kelima. Data kelima dengan data keenam. Lalu data keenam dengan data ketujuh. Nah, kita simpan di sini. Nanti dari selisih ini kita simpan di urutan sini ya. Oke. Baik, di sini saya akan mencontohkan satu nilai. Nah, dari sel yang ke-1 dan sel 2, atau dari kelas 1 dan kelas yang kedua, kita hitung selisihnya. Di sini ada 0,0516 dikurangi dengan 0,1635. Hasilnya itu adalah 0,1119. Seperti itu. Jadi nanti kalian coba untuk hitung lagi selisih luas Z-nya dari selisih antar kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 4, gitu ya. Silahkan untuk mencoba sendiri. Oke, baik. Nah, setelah kita tadi mencari dari luas nilai Z, lalu luas Z, lalu selisih antar nilai Z, hal yang selanjutnya yang perlu kita cari yaitu mencari nilai dari EI atau nilai C kuadratnya ya, atau C square-nya. Baik, selanjutnya kita mencari nilai EI atau nilai C kuadratnya. Untuk rumusnya yaitu EI sama dengan selisih antar luas Z dikali dengan banyaknya data ya teman-teman. Oke, nah tadi kan kita sudah menemukan selisih antar luas Z. Ya, ada 5 ya, atau ada 6. Nah,
dikali dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 30. Nah, untuk kita cari nilai yang pertama dulu. Untuk luas Z yang pertama itu ada 0,119 dikali dengan banyaknya data yaitu 30, hasilnya itu 3,357. Nah, selanjutnya untuk EI yang kedua itu ada 0,2072 dikali dengan 30. Untuk yang ketiga itu ada 0,2434 dikali dengan 30. Yang keempat itu ada 0,1854 dikali dengan 30. Lalu untuk EI yang kelima 0,1446 dikali dengan 30. Lalu yang terakhir ada 0,0252 dikali dengan 30. Nah, teman-teman di sini boleh hitung terlebih dahulu ya hasilnya. Oke, dan yang terakhir yang harus kita cari itu adalah mencari nilai dari FI dikurangi EI dan FI min EI pangkat 2 per EI. Kita akan mencari FI min EI pangkat 2. Ya. Oke, jadi FI-nya sudah kita temukan. Dari teman-teman juga mungkin sudah mencari EI-nya. Oke, kita contohkan satu. Yang perlu teman-teman ingat, untuk FI ini adalah kumulatif kelas ya, banyaknya data di kelas tersebut. Nah, ini untuk kelas yang pertama, banyaknya datanya itu ada 7, dikurangi dengan EI yang tadi sudah kita temukan, yaitu 3,357. Kemudian kita pangkatkan 2. Ini hasil ininya 3,643 dipangkatkan 2 yaitu 13,271449. Tuh. Oke, untuk yang kedua seterusnya dan yang data yang keenam kalian bisa coba untuk mencari sendiri. Oke, setelah kita tadi menemukan hasil dari FI min EI pangkat 2, sekarang kita akan mencari untuk mengisi kolom yang terakhir per EI. Oke, kita harus skip ya jawaban yang tadi. Kita berikan salah satu cara untuk data yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini kan FI min EI-nya pangkat 2 per EI. Tulis lagi, ininya 7 kurang 3,357 pangkat 2 per 3,357. Tadi sudah kita dapatkan hasilnya 13,271449 per 3,357. Hasilnya adalah 3,9533658. Oke, ini karena datanya adalah data interval, jadi kita tetap pakai sampai panjang seperti ini ya di belakang komanya. Oke, kalian bisa mencoba mencari data kedua, ketiga, keempat, sampai dengan data yang ke-6. Oke, untuk memudahkan kita dalam mengakumulasi data-data atau perhitungan-perhitungan yang telah kita hitung tadi, seperti nilai Z, luas Z, selisih luas Z, lalu nilai cis kuadratnya, lalu yang FI min EI pangkat 2, lalu yang FI min EI per EI pangkat 2. Nah, kita tulis ya tadi ke tabel dari normalitas data yang kita punya. Nah, untuk nilai Z-nya ini, lalu nilai Z, untuk selisih EI, FI. Oke, tadi kita sudah selesai menghitung, dan yang perlu kita perhatikan yaitu adalah nilai ini, akumulasi atau nilai sigma dari FI min EI pangkat 2 per EI. Nah, ini akan kita bandingkan dengan uji C kuadrat tabelnya ya, nilai C kuadrat tabelnya. Ini yang kita sudah mendapatkan nilainya itu 1,98. Oke. Yang selanjutnya itu menentukan nilai dari C kuadrat atau C tabelnya. Sekarang kita akan menentukan nilai dari C square tabel. Nah, untuk mencari C square tabel ini, rumusnya adalah alfa, lalu dalam kurung
K dikurangi 3. Nah, untuk K ini sendiri yaitu banyaknya kelas ya. C square. Lalu tadi taraf signifikasi atau taraf kesalahan itu adalah kita pakai 0,05. Nah, tadi Kak, banyaknya kelas itu di data yang kita punya itu ada 6. Dikurangi dengan 3. Oke. Berarti kita harus melihat tabel C square dengan taraf kesalahan 0,05 dan DK-nya itu adalah 3. Yang kita lihat adalah tabel dari taraf kesalahan 0,5 dan DK-nya itu 3. Oke, sekarang kita buka tabel nilai kritis distribusi C-square. Nah, untuk DF ini, DF atau DK atau derajat kebebasan ini, di sini ada 1, 2, sampai dengan banyaknya 100 ya. Di sini ada 120-an lebih. Nah, tadi kita sudah ditentukan kan derajat kebebasannya itu adalah 3. Jadi yang perlu kita lihat adalah ini, angka 3 ini. Oke. Nah, untuk yang 0,1 sampai 0,005 ini adalah taraf signifikasi atau taraf kesalahan. Tadi kita menggunakan taraf kesalahan itu adalah 0,05. Nah, maka dari itu kita mengambil nilai dari C kuadratnya itu adalah ini, tarik ke kanan. Nah, 7,81478. Nah, ini kita sudah menemukan nilai dari C square. Sudah selesai juga menghitung dari C kuadratnya. Lalu selanjutnya itu kita lihat ke hal yang terakhir yang kita lakukan, itu kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian itu ada 2. Yang pertama, jika C kuadrat atau C square hitungnya itu kurang dari C kuadrat tabel, maka data yang kita punya itu berdistribusi normal. Atau tadi kan pertanyaannya apakah daunnya itu dari varians pohon mangga yang sama. Nah, atau data tersebut berasal dari varians yang sama. Lalu jika X kuadrat atau C kuadrat hitungnya ini lebih besar dari C kuadrat tabel, maka data yang kita punya ini tidak berdistribusi normal. Atau data ini tidak berasal dari varians yang sama. Oke, kita sudah mendapatkan nilai C kuadrat, yaitu C kuadrat hitungnya itu C kuadrat hitungnya itu 12,98. Oke. Untuk C kuadrat tabelnya ini ya, C kuadrat tabelnya 7,81. Oke. Bisa kita simpulkan dari hasil yang sudah kita punya, dari data yang sudah kita punya, bahwa C kuadrat hitungnya ini lebih besar dari C kuadrat tabel. Maka data yang kita punya ini tidak berdistribusi normal atau data ini tidak berasal dari varians yang sama. Oke. Nah, itu pengerjaan bagaimana kita mencari atau ya bagaimana kita mencari normalitas data menggunakan uji C kuadrat.